Ternyata makmur dan berkelimpahan itu ada sainsnya, ada ilmu pastinya. Mau tahu? Salah satu cara memperoleh kemakmuran adalah dengan berbisnis. Bisnis kita bagi dalam 3 level. Setuju ya? Ada bisnis 1.0 yang dikatakan sebagai basic atas dasar fondasi ilmu berbisnis. Kalau bisnis tidak bisa melewati bisnis 1.0, maka bisnis tersebut belum dikatakan bisnis, masih inkubator atau masih infant, bayi. Atau kalau sudah jalan hampir setahun, masalahnya masih masalah basic, pasti bisnisnya nggak lama lagi akan mati. Dalam level bisnis tersebut, strategi manajemen, pengelolaan, SDM semua berbeda caranya. Misalnya, CEO bisnis 1.0 dengan CEO bisnis 2.0 dengan CEO bisnis 3.0 juga berbeda. Berbeda masalah, berbeda gaya dalam setiap levelnya. Dalam bisnis 1.0, CEO-nya minimum mengerti atau memahami sabuk hijau manajemen. Dalam bisnis 2.0, CEO-nya minimum sabuk hitam dalam memahami dan mempraktekkan manajemen bisnis. Dalam bisnis 3.0, CEO-nya harus sudah master. Kita lompat sebentar keluar topik. Kalau ada yang mau bermitra, mengajak saya bermitra bisnis, Anda bisnisnya harus sudah 2.0. Sebaliknya, kalau saya mencari mitra atau menawarkan bisnis, bisnis saya juga harus sudah bisnis versi 2.0 alias tidak lagi mempermasalahkan bisnis 1.0. Nah sekarang, apa maksudnya bisnis dikasih versi tersebut? Mitra macam apa yang saya cari? Atau bisnis seperti apa yang di 2.0 yang harus ditawarkan? Kita sepaham dulu bisnis. Bisnis 1.0 ada beberapa masalah yang harus diselesaikan dan harus sudah autopilot. 1. Masalah produksi. 2. Masalah omset atau sales. 3. Biaya-biaya. 4. Masalah pembukuan. Lewati hal ini, Anda berada di bisnis 2.0. Minimum semuanya sudah diselesaikan, bahkan bisa autopilot. Kalau Anda ada produk tapi salesnya belum tercapai atau biayanya besar sehingga untungnya tipis, itu Anda masih dalam masalah bisnis 1.0. Segera selesaikan, segera autopilotkan, maka bisnis 1.0 tersebut bisa naik ke 2.0. Jadi dalam bisnis 2.0 kita sudah tidak bicara lagi omset, biaya-biaya, produksi. Yang harus dilakukan di semua itu harus diselesaikan di bisnis 1.0. Lalu ada bisnis 2.0. Baru masalah muncul yang lebih rumit. Perlu strategi bisnis baru. Berbisnis mulai dengan banyak jurus kungfu, jurus silat, jurus karatenya. Tergantung gelanggangnya, tergantung kompetisinya. Kalau seorang business owner 2.0 dan CEO 2.0 biasanya orang sudah jago berantem dalam banyak gelanggang dan paham jurus bela diri, dan serangan bisnisnya juga sangat banyak variannya. Sekali lagi, apa itu bisnis 2.0? Kita akan urai yang dimaksud bisnis 2.0. Salah satunya ada brand atau merek, ada regulasi pemerintah. Tapi sebentar, ngomong-ngomong, sahabat sudah nggak ada masalah kan dengan masalah 1.0 atau 1.0 dengan sales, jualan sudah bagus kan? Sudah lewat masalah 1.0 atau masih ribet urusan 4 persoalan tadi? Lah bagaimana kalau itu masih bermasalah? Bagaimana Indonesia bisa jadi nomor 5 besar di dunia tahun 2030? Orang kita masih beribet di 1.0. Tuntaskan dulu 1.0 lalu masuk 2.0. Tapi sebentar, Anda masih bermasalah dengan 1.0 ya? Bagaimana kalau saya ajari semuanya biar lewat ini semua ilmunya? Bagaimana kalau saya ajari mulai dari bisnis versi 0.0, dari belum punya bisnis, lalu bisnis 1.0, bisnis 2.0 dan 3.0? Bagaimana? Tapi ilmu dari pengalaman saya pribadi. Setuju? Ikuti video berikutnya. Kita bicara aplikasi psikologi sekarang. Kita mulai dengan sesuatu yang umum, namun terkadang kita tidak memperhatikan. Misalnya ketika sedang melakukan ritual pagi, yaitu kita sedang di kamar mandi. Selagi kita menikmati ritual tersebut, tiba-tiba di pikiran kita terbetik sebuah ide. Dan setelah itu Anda menjadi semangat luar biasa. Dan ide tersebut ternyata membuat Anda menjadi jutawan. Apa yang terjadi dengan pikiran Anda pada saat tersebut? Sains telah lama mempelajari hal ini. Jika otak kita pada saat itu diletakkan sebuah benda yang bernama EEG, elektroencephalograph, dengan puluhan kabel menempel di kepala kita dengan alat membaca di layar akan gelombang otak, maka akan ada spark atau pijaran listrik di titik tadi. Kita kembali sebentar ke dunia tradisional atau mistis. Ada yang namanya ritual kumkum di sungai. Seseorang melakukan tapa berata, ingin kesaktian atau rezeki hingga mendapatkan wangsit. Bagi sains itulah momen tadi. Lalu mengapa mesti di tengah sungai? Mengapa mesti di dalam goa? Mengapa mesti di tempat sepi? Kita kembali menengok sejarah sebentar. Apple itu di mana dibuatnya?
dibuatnya? HP atau Hewlett Packard itu di mana dibuatnya? Jeff Bezos dengan Amazonnya di mana dibuat? Di garasi bukan? Ada apa dengan tempat janggal seperti itu? Sains membuktikan bahwa otak manusia memiliki gelombang di mana setiap gelombang akan men-trigger enzim tertentu yang bermanfaat buat ide atau gerakan. Ini dalam gerakan ya. Misalnya seorang ibu sedang berdiri di pinggir jalan lalu melihat anaknya berusia 3 tahun berjalan tertatih-tatih ke arah jalan raya, di mana di kejauhan ada kendaraan melaju kencang dan anak itu menuju jalan raya tersebut. Mendadak sang ibu yang melihat anaknya berjalan tanpa menyadari bahaya akan datang melejit kencang, sangat kencang menyambar anak tersebut dan berhasil ibu tersebut menyelamatkan anak tersebut. Itulah enzim yang keluar di-trigger oleh spark di dalam otak kecilnya akan survival instinct. Dan ketika dihitung gerakan sang ibu tadi dengan komputer menunjukkan kecepatannya lebih cepat dari juara dunia 100 meter Usain Bolt. Mengapa bisa terjadi? Sains ternyata telah banyak mempelajari bahwa setiap gelombang otak manusia ada trigger-trigger yang bisa menyebabkan munculnya enzim yang diperlukan untuk setiap permasalahan kehidupan. Ketika duduk di WC tadi pagi, ketenangan pikiran bangun tidur, keheningan tadi membawa ke level 4,91 cycle per second, di mana gelombang ini adalah gelombang art atau seni. Tiba-tiba Anda bisa membuat puisi, mengkompos lagu, membuat gambar lukisan, dan semuanya masterpiece. Atau Anda sedang menikmati kopi pagi sambil mendengar suara burung bernyanyi, tiba-tiba gelombang tadi tercapai dan Anda mendapat solusi atas masalah Anda. Itu semua telah dipetakan oleh para saintis. Ada satu lagi yang penting. Bagaimana dengan prosperity conscious atau kesadaran kemakmuran? Ternyata telah terdeteksi bahwa brainwave khusus tersebut ada di medan morphogenetic field, yaitu titik-titik. Di sini maaf saya tidak katakan di mana tepatnya gelombang tersebut karena hal ini menjadi kunci video naratif kita. Inilah sebuah aset yang sangat mahal dan telah lama menjadi pegangan kami, sebuah subliminal dan binaural program untuk mengantar prosperity conscious atau kesadaran kemakmuran. Inilah yang dipasang selama video Sadar Kaya Advance bagi Anda yang ingin memperoleh kemakmuran. Inilah yang mengubah banyak nasib sahabat, termasuk nasib diri saya. Benar, salah satu unsur yang ada dalam diri saya di-trigger dengan alat ini dan di sanalah permanen ilmu ini dipasang. Karena itu mulai sekarang saya ingin berbagi untuk Anda semua para sahabat.